Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya dan berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di penghujung bulan Sya'ban ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan betapa pentingnya kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama anak-anak sejak dini. Anak merupakan amanah dari Allah yang harus kita jaga, dan kita punya kewajiban untuk membimbing mereka agar tumbuh menjadi generasi yang beriman, bertakwa. Pendidikan agama memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter anak sejak dini. Melalui pendidikan agama, anak-anak mengenal nilai-nilai moral dan etika, menjadikannya memiliki landasan agama yang kuat di kehidupan dunia yang semakin kompleks dan bertambah buruk dengan huru-hara dan kekacauan di mana-mana. Sehingga anak mampu menghadapi tantangan hidup dengan bijaksana dan penuh integritas. Pendidikan agama juga menanamkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Untuk adik-adik yang di atas, mohon diperhatikan. Adik-adik, mohon ketika khutbah disampaikan untuk didengarkan. Mengabaikan pendidikan agama pada anak bisa dikatakan sebagai kesalahan yang sangat fatal, karena agama menyediakan panduan moral yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pendidikan agama, anak-anak kita tidak akan memiliki landasan yang kuat untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Anak-anak yang dibesarkan tanpa pendidikan agama yang memadai akan merasa kosong spiritual yang bisa berdampak pada kesehatan mental mereka. Oleh karena itu, mengabaikan pendidikan agama tidak hanya mengabaikan kebutuhan moral anak, tetapi juga kesejahteraan emosional dan spiritual mereka. Di sisi lain, hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak seringkali merupakan konsekuensi dari kurangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama mengajarkan nilai-nilai moral seperti rasa hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab yang sangat penting dalam membentuk hubungan yang sehat dan harmonis. Ketika nilai-nilai itu tidak diterapkan, hubungan antara orang tua dan anak dapat menjadi renggang. Jauh dari agama seringkali berarti kehilangan pedoman moral yang kuat, sehingga menyebabkan kurangnya komunikasi yang efektif dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga. Bayangkan betapa tragisnya jika seorang anak tumbuh menjadi pribadi yang durhaka,
tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap orang tua yang telah mengorbankan segalanya untuknya, segenap hartanya, seluruh pikiran, tenaga dan usianya. Betapa pilu hati orang tua yang sudah renta mendapati anaknya tidak mau merawat mereka di masa tua ketika mereka sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Lebih dari itu, betapa memilukan hati jika pada saat orang tua berpulang atau wafat, anak tersebut bahkan tidak mampu mengurus jenazahnya, enggan atau bahkan jijik memandikan mayat orang tuanya, serta tidak mengerti bagaimana mensolati dan mendoakan jenazah mereka. Orang tua yang seumur hidupnya berjuang demi kebaikan anaknya kini terbaring tanpa ada yang mendoakan dengan tulus, tanpa ada yang memohonkan ampunan bagi mereka, dan tidak lama setelah itu anak-anak mereka melupakan orang tuanya begitu saja. Tidak ada bakti anak kepada orang tua baik semasa hidup maupun setelah kematian. Hal itu merupakan kerugian yang nyata, luka yang parah lagi mendalam yang tidak akan pernah bisa terobati. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pendidikan agama menjadi sangat penting sejak dini untuk memastikan anak tumbuh dengan rasa hormat dan tanggung jawab yang kuat terhadap orang tua, sehingga mereka tidak menjadi pribadi yang durhaka dan melupakan segala kewajibannya. Jangan biarkan ketidakpedulian kita di hari ini menjadi penyesalan yang mendalam di kemudian hari. Sebelum semuanya terlambat, mari kita teladani panutan yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim, tokoh yang sangat peduli dengan pendidikan agama anak saat ia memberi nasihat kepada anaknya. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin yang berbahagia, inilah kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh yang mereka prioritaskan untuk diajarkan dan disebarkan adalah hal keimanan kepada Allah serta menjauhi syirik. Karena iman dan menjauhi syirik adalah hal terpenting bagi seorang hamba dan berkaitan dengan kebahagiaan hakiki dan abadi di akhirat. Jadi harus ditekankan pemahaman akidah yang benar bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, Maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu yang tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, serta maha suci dari bentuk dan ukuran. Harus diajarkan juga bahwa agama yang benar menurut Allah hanyalah Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang mencari agama selain Islam untuk dipeluknya, maka tidak akan diterima darinya agama yang dipeluknya itu oleh Allah, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang merugi. Agama Islam adalah agama para nabi seluruhnya, dari Nabi Adam yang pertama, ayah segenap manusia, yang mana beliau ini merupakan seorang nabi sekaligus rasul, hingga nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para pengikut nabi-nabi juga beragama Islam. Perbedaan antara mereka hanya terletak pada syariat-syariat, yaitu aturan-aturan hukum praktis yang mereka bawa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, yang maknanya untuk tiap-tiap umat di antara kamu, umat Muhammad dan umat-umat sebelumnya, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban hanya tinggal beberapa hari, sedang bulan Ramadan sudah hampir tiba. Mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya secara fisik, secara mental, secara spiritual. Kita siapkan keluarga kita, anak cucu kita untuk menyambut bulan suci ini dengan hati yang bersih dan penuh semangat. Bukan sekadar menyiapkan menu lengkap takjil berbuka dan sahur serta bahan makanannya saja. Jauh lebih penting daripada itu adalah mempelajari bagaimana agar ibadah puasa kita sah, serta mengedukasi anak-anak kita bahwa bulan Ramadan adalah waktu menjalankan ibadah puasa yang hukumnya wajib atas seluruh umat Islam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, wajib bagi kita untuk mengaji dan mempelajari syarat sah puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa, serta perkara yang membatalkan puasa dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan puasa. Sebelum tiba Ramadan, marilah kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan puasa dan berbagai ibadah yang akan kita kerjakan selama Ramadan. Jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang menghidupkan malam dengan bentuk-bentuk ibadah, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang. Dan betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Orang yang melakukan ibadah puasa lalu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga, bisa jadi karena akidahnya tidak benar, atau niatnya tidak benar, atau tata caranya tidak benar. Akidah yang benar, niat yang benar, serta tata cara melakukan ibadah puasa dengan benar, ketiganya tidak dapat diketahui kecuali dengan belajar dan mengaji ilmu agama. Mari kita perdalam ilmu agama kita dukung dan memberi contoh yang baik kepada keluarga kita dorong anak-anak kita untuk mengaji dan mengawal mereka dalam mengikuti kegiatan keagamaan, terutama yang lebih intensif dan fokus seperti pesantren, walau sebulan, sepekan, atau hanya beberapa hari. Tentunya setelah memastikan bahwa pesantren tersebut adalah amanah dan aman bagi anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita agar menjadi generasi yang beriman, bertakwa, serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. حكايتي بدأت في الحب متعرفت نفس المعارف في أولى مبادئها